Halo semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ini adalah video untuk minggu kedua materi pemrograman berorientasi objek. Pada minggu kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Ini adalah agenda pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama adalah kelas versus objek. Yang kedua adalah inheritance atau pewarisan, kemudian polymorphism, dan yang terakhir adalah aggregation dan composition. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu kelas versus objek. Di episode sebelumnya, kita sudah melihat tentang perbandingan antara objek dan kelas, di mana di sini kelas adalah sebuah template atau cetak biru untuk menciptakan satu atau lebih objek dengan properti dan behavior yang serupa. Ya, ini kelas adalah sebuah cetakan ya. Dari satu cetakan kita bisa membuat satu atau lebih objek dengan properti dan behavior yang serupa satu sama lain. Jadi setiap objek yang ada dari kelas person ini dia memiliki properti dan behavior yang mirip. Sedangkan objek itu sendiri adalah entitas yang memiliki properti dan behavior baik dalam bentuk fisik maupun logical. Jadi di sini objek itu menyatukan antara properti dan behavior. Atau bahasa lainnya adalah dalam sebuah objek terkandung variabel gitu ya atau properti dan behavior atau method gitu ya. Jadi objek itu sudah satu kesatuan. Ini juga yang membedakan antara pemrograman prosedural dengan pemrograman berorientasi objek. Kalau di pemrograman prosedural, variabel itu berbeda dengan metode ya. Jadi metode itu fungsinya untuk mengoperasikan variabel, tapi dalam pandangan berorientasi objek, satu objek itu merupakan satu kesatuan properti dan behavior. Jadi misalnya sini person, dia mungkin orang itu memiliki nama ya, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, itu semua adalah variabel atau properti. Dan behavior adalah metodenya, dia bisa ngapain aja itu ya. Bisa berjalan, bisa makan, bisa pokoknya kata kerja gitu, itu adalah di sini adalah sebuah metode. Objek merupakan satu kesatuan antara properti dan metode. Oke, kita akan membahas tentang kelas dulu ya. Ini sudah saya buatkan sebuah contoh gitu ya. The circle class. Kita punya kelas yang bernama circle. Ini sekaligus untuk pengenalan UML ya. Di sini sebuah kelas circle dia hanya memiliki satu atribut misalnya, yaitu radius yang bertipe privat ya. Jadi di sini ada tanda minus di depannya, itu artinya adalah satu instance privat variabel dengan nama radius. Tipenya adalah double dan default value-nya adalah 1 gitu ya. Itu dari sisi atribut atau dari sisi variabel. Kemudian dari kelas circle ini dia memiliki dua konstruktor. Apa itu konstruktor gitu ya? Konstruktor adalah ketika kita membuat objek dari sebuah cetakan kelas, maka kita memanggil metode konstruktor ini. Jadi konstruktor itu digunakan ketika kita akan menciptakan sebuah objek dari sebuah kelas, gitu ya. Di sini dia punya dua macam konstruktor. Di sini konstruktor adalah sebuah metode yang memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Kita lihat di sini ya. Sini ada circle, ada plus circle, dan plus circle di dalamnya ada sebuah parameter ya. Jadi ada dua. Yang pertama default konstruktor tanpa argumen, yang ini ya. Kemudian yang kedua adalah konstruktor dengan argumen radius yang bertipe double. Kalau kita lihat ada plus di depan ini adalah modifiernya adalah public gitu ya. Jadi ada dua buah cara untuk membuat sebuah objek dari kelas circle. Cara pertama kita menggunakan default konstruktor yang tanpa argumen. Kalau kita panggil default konstruktor maka radiusnya 1 ya. Ini ada defaultnya. Kalau kita panggil konstruktor yang kedua, konstruktor dengan argumen radius, maka radiusnya bisa kita set sesuai dengan yang kita inginkan.
Misalnya mau kita set radiusnya bukan 1, tapi misalnya 7 atau 14 gitu ya. Jadi pembuatan objek ini memungkinkan untuk langsung kita set radiusnya bukan 1 gitu ya. Itu adalah konstruktor. Digunakan untuk ketika kita membuat sebuah objek dari sebuah kelas. Kemudian ada metode getter dan setter ya. Di sini ada get radius untuk mengembalikan nilai radius. Kemudian ada setter, ada set radius untuk mengeset nilai radius. Mungkin kita di awal sudah kita set dengan nilai default 1 gitu ya radiusnya. Kemudian di tengah jalan kita mau mengubah radiusnya menjadi bukan 1, misalnya 7 atau 10 gitu ya. Kita menggunakan metode set radius ini. Sedangkan get radius itu digunakan untuk mengambil informasi berapa radius dari circle yang kita punya, gitu ya. Karena di sini radius bertipe privat, maka tidak bisa kita langsung akses variabelnya. Jadi untuk mengakses variabel radius dari objek kelas circle, kita menggunakan metode get radius ya. Jadi tidak sembarangan ya. Ini juga salah satu perbedaannya dengan kalau kita di pemrograman prosedural itu tidak ada modifier. Semua fungsi bebas mengubah atribut apapun gitu ya dari kelas yang lain gitu misalnya. Dari fungsi yang lain yang dimanapun dia bisa mengubah variabel apapun gitu ya. Nah di sini sudah diatur bahwa untuk mengubah nilai radius hanya bisa lewat set radius untuk mengubahnya. Untuk mengaksesnya pun hanya bisa lewat get radius gitu. Jadi di sini PBO menawarkan mekanisme proteksi ya. Jadi ini namanya adalah getter dan setter. Berikutnya adalah ada dua public method untuk mengembalikan nilai luas dan keliling. Jadi lingkaran ini kita bisa dapatkan berapa sih luas lingkaran gitu ya. Mana rumusnya adalah PR kuadrat. Dan juga kita bisa juga mendapatkan kelilingnya, di mana rumusnya adalah Pi kali R kali 2 ya. Jadi satu lagi adalah metode toString yang mengembalikan informasi tentang instance dari kelas circle ini. Jadi satu kelas circle dia bisa membuat banyak objek circle gitu ya. Dan metode toString ini mengembalikan informasi tentang masing-masing objeknya gitu ya. Jadi setiap objek dari kelas circle itu unik. Mungkin dia memiliki radiusnya sendiri-sendiri gitu ya. Kita punya 10 circle, bisa kita set dengan radius yang berbeda-beda gitu ya. Nah, toString ini nanti dia akan mengembalikan informasi tentang instance yang sudah dibuat. Instance ini adalah objek yang dibuat dari kelas ya, instance atau objek. Oke, begini ya. Ini kita sudah berkenalan dengan kelas diagram namanya, kelas diagram circle. Kemudian di sini dia punya yang sudah saya jelaskan tadi. Berikutnya kita akan lihat bagaimana kelas diagram ini kalau kita implementasikan ke dalam sebuah kode ya. Kita lihat kodenya ya. Kodenya adalah seperti ini. Pertama kita punya public class circle ya. Circle ini kita definisikan sebagai kelas public. Berikutnya adalah kita punya, karena minus berarti ada privat gitu ya, ada privat double radius, ini adalah atributnya atau variabelnya. Kemudian yang pertama kita punya konstruktor, default konstruktor circle ya, ini salah ketik sedikit harusnya circle ya. Jadi public circle radius sama dengan 1,0. Ini defaultnya ya, ketika dipanggil maka nilai default dari radius adalah 1,0 kalau kita gunakan konstruktor yang ini. Berikutnya konstruktor yang di bawahnya adalah memiliki argumen atau parameter 1 ya, yaitu radius yang bertipe double. Seperti ini jadinya. Public circle double radius ini adalah parameternya. Kalau dipanggil maka isinya adalah this.radius sama dengan radius. Ini kita ketemu dengan kata this. This.radius itu merefer ke variabel ini ya, variabel radius yang ada di atas. Jadi this.radius artinya adalah radius yang di atas. Kalau tidak ada this-nya berarti dia merefer ke nama parameternya ya. Saya ulangi, this ini adalah untuk merefer ke variabel objek yang di atas. This.radius itu artinya adalah ini. Sedangkan radius yang di sebelah kanan adalah radius yang di parameternya.
Berikutnya kita punya fungsi getRadius untuk mendapatkan nilai dari radius lingkarannya, jadi return radius gitu ya, yang bersifat bertipe double. Kemudian setRadius ini adalah untuk mengubah radius lingkaran yang mungkin sebelumnya bernilai tertentu ya, mau kita ubah menjadi nilai yang lain. Jadi ini kalau kita lihat mirip ya isinya dengan konstruktor ya. Jadi ketika kita set radiusnya, misalnya kita tambah atau kita kurangi gitu ya, this radius merefer ke atas, radius saja merefer ke sini ya. Berikutnya ada get area, artinya untuk mendapatkan luas lingkaran kita return P ya dikali radius kali radius. Ini tipenya adalah double ya. Kemudian untuk mendapatkan keliling public double, ini tipe kembalian ya. Get circumference return mat.p kali radius kali 2. Kemudian terakhir untuk mendapatkan informasi dari circle ini, toString ya. Di sini toString return, ini adalah sebuah objek circle ya dengan radius. Nah, radius ini merefer ke atas gitu ya. Radius ini merefer ke atas. Ini adalah satu listing program lengkap untuk kelas circle. Berikutnya silahkan simpan sebagai circle.java. Jadi nama nama public class circle ini harus sama dengan nama filenya ya, circle.java. Kemudian kita compile. Kemudian coba kita jalankan ya, kita setelah di Java C gitu ya, compile, kemudian di Java spasi circle. Apakah bisa kita run ya? Sini jawabannya adalah tidak bisa di run ya. Nah, mengapa tidak bisa di run? Kita akan cek di slide berikutnya. Oke, jadi kenapa circle tadi tidak bisa di run gitu ya? Karena alasannya adalah kelas circle tadi tidak memiliki metode main ya. Jadi ketika pertama kali dijalankan, yang dicari oleh yang menjalankan program itu adalah metode mainnya. Kita ingat kalau ada public static void main gitu ya. Jadi yang dicari oleh metode mainnya, jadi ya tidak bisa dijalankan langsung kalau tidak punya metode main. Nah memang kelas circle itu memang kita buat tidak punya metode main karena sebetulnya dia kalau dari sudut pandang OOP dia hanya sebetulnya sebagai building block ya, yang akan kita gunakan di program yang lain. Jadi building block ini semacam kalau kita suka main Lego gitu ya, jadi kita membangun gitu ya, membangun building block untuk menjadi sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi memang seperti itu ya, kita buat komponen-komponennya dulu, baru kita gunakan di program yang lain. Untuk mengetes kelas circle yang sudah kita buat file baru ya, kita beri nama dengan testcircle.java. Jadi berarti nama kelasnya adalah test circle ya, seperti ini, public class test circle. Dia hanya punya satu metode main untuk bisa langsung dijalankan gitu ya. Jadi di sini kita buat circle C1 sama dengan new circle. Nah ini ya, keyword new ini adalah untuk menginstansiasi objek dari kelas circle ya, new ini ya. Nah karena yang dipanggil adalah konstruktor yang default konstruktor, berarti C1 ini akan memiliki radius 1 ya, defaultnya kan 1 ya. Jadi C1 ini akan memiliki radius 1 ya. Kalau kita panggil sistem out println C1, maka di sini dia akan memanggil metode toString ya. Jadi toString itu adalah yang tadi sudah kita definisikan sebelumnya, circle ya, kemudian ada kurung siku, radiusnya sekian gitu ya. Kalau untuk luasnya berarti kita panggil metode getArea. C1 dot, nah ini metode getArea untuk mendapatkan luasnya. Ini ada operasi dot gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan keliling, ya sama ya, C1 dot get circumference. Kemudian dari kelas circle yang sama kita buat objek yang kedua, kita sebut sebagai C2. Circle C2 sama dengan new circle, tapi di sini kita punya parameter 2.0, artinya adalah yang dipanggil adalah konstruktor yang kedua yang menerima input parameter double ya. Jadi circle 2 ini radiusnya adalah 2 ya. Kemudian kita ini adalah komen saja karena kita ingin mencoba ya langsung mengakses variabel radius yang ada di C2. Ini akan menyebabkan error ya, karena radius di circle itu sifatnya privat, tidak bisa kita langsung akses seperti ini. Untuk mengubah nilai radius, kita harus lewat metode setRadius yang di bawahnya.
set radius 7,0. Jadi C2 ini dia sekarang sudah memiliki jari-jari atau radius 7 ya. Ketika kita panggil sistem out println C2, maka akan muncul keterangan tentang circle C2. Nah, jadi circle kemudian radiusnya adalah sepanjang 7 gitu ya. Ini kalau kita compile dulu circle.java, kalau sudah muncul circle.class, kemudian kita compile lagi test circle.java, kemudian baru kita jalankan. Nah, isinya kira-kira seperti ini ya. Jalannya program main ini, outputnya kira-kira seperti ini. Oke, kita rekap dulu beberapa konsep dari kelas dan objek sebelumnya. Ada beberapa konsep yang perlu kita pahami sebagai konsep pemrograman berorientasi objek. Pertama adalah ada konsep konstruktor ya. Jadi konstruktor itu dipanggil ketika kita membuat objek dari kelas, atau istilahnya adalah instansiasi objek ya. Jadi konstruktor itu dipanggil ketika sebuah objek akan diciptakan dari kelas tertentu. Sebuah kelas bisa memiliki lebih dari satu konstruktor. Atau kalau misalnya tidak kita nyatakan konstruktornya secara eksplisit, maka yang dipakai adalah default konstruktor yang tidak tertulis ya. Jadi konstruktor ini kita panggil untuk membuat objek baru dari cetakan kelas yang sudah ada. Yang kedua ada method getter. Nah, method getter ini digunakan untuk mendapatkan atribut objek. Contoh tadi adalah kita gunakan get radius untuk mendapatkan radius dari lingkaran. Kemudian setter, nah ini untuk mengeset atribut objek. Tadi ada set radius gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mengubah radius dari objek lingkaran ya. Jadi kalau ada dua lingkaran, maka masing-masing memiliki radius yang berbeda gitu ya. Kemudian ada public dan private. Ini adalah modifier untuk pengaturan akses. Kalau public berarti bisa diakses dari luar gitu ya. Kalau private dia tidak bisa diakses dari kelas yang lain atau dari objek yang lain karena sifatnya privat. Tidak bisa langsung ya. Kemudian ada lagi yang kita pelajari yaitu ada keyword this gitu ya. Di situ merujuk ke variabel objek. Kemudian terakhir ada metode toString untuk mendapatkan deskripsi atau keterangan gitu ya dari objek yang sudah dibuat dari kelas yang sebelumnya ya. Mendapatkan deskripsi dari objek atau instance. Itu kira-kira untuk konsep kelas dan objek. Berikutnya kita akan membahas tentang beberapa fitur dari pemrograman berorientasi objek yang membedakannya dengan pemrograman prosedural yang selama ini sudah kita pelajari. Konsep pertama adalah, atau fitur pertama adalah inheritance atau pewarisan. Di sini inheritance adalah mengacu pada adopsi semua properti non-privat dan metode dari sebuah kelas yang dinamakan dengan superclass oleh kelas yang lain atau subclass. Jadi sebuah kelas kalau dia merupakan turunan dari sebuah kelas yang lain, maka dia dinamakan sebuah subclass atau biasanya juga child gitu ya, child class. Kelas yang diturunkan menjadi kelas yang lain kita sebut sebagai superclass atau parent class ya. Jadi ada hubungan antara parent dan child biasanya. Di sini inheritance adalah sebuah cara untuk membuat copy atau salinan dari kelas yang sudah ada sebagai titik awal untuk kita membuat kelas yang lain. Jadi ini sebuah fitur dari pemrograman berorientasi objek. Daripada kita menyalin ulang gitu ya, tinggal kita nyatakan sebagai dia turunan dari kelas yang lain. Nanti akan kita lihat bagaimana contohnya. Oke, kita balik ke kelas circle ya. Ini adalah contohnya dari inheritance. Kita sudah punya sebuah kelas circle. Misal programmer dari kelas circle yaitu kita gitu ya, kita sudah membuat kelas circle. Misal kita ingin membuat sebuah kelas baru. Kelas baru itu bernama kelas silinder. Jadi kita ingin membuat sebuah kelas baru yang bernama kelas silinder. Maka kita punya dua buah pilihan. Jadi pilihan pertama adalah membuat kelas silinder dari awal gitu ya. Jadi benar-benar from scratch kita buat kelas baru silinder. Atau cara kedua, kita ingin membuat silinder itu sebagai pengembangan saja dari kelas circle. Karena pada dasarnya silinder itu hanyalah circle dengan tambahan atribut tinggi gitu ya. Jadi kalau circle dia punya radius,
Kalau ditambah tinggi dia menjadi silinder gitu ya. Jadi bisa kita kembangkan dari kelas circle. Nah, misal kita mengambil pilihan yang kedua ya. Kalau kita pilihan yang pertama ya nggak ini ya, nggak kita bahas tentang inheritance, tapi kita ingin mengambil pilihan yang kedua untuk membahas tentang konsep inheritance. Jadi kalau dari sisi kelas diagramnya kira-kira seperti ini ya bentuknya. Jadi kita punya sebuah kelas circle yang tadi ya, yang di awal. Kemudian kita akan membuat kelas silinder dengan konsep bahwa silinder itu sebetulnya lingkaran juga, cuma ditambahkan atribut tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini detailnya gitu, ini adalah sebuah kelas diagram. Sebuah silinder merupakan turunan dari kelas circle. Circle adalah superclass ya, sedangkan silinder ini adalah subclass, super sub ya. Kita lihat di kelas silinder ada apa saja ya. Yang pertama adalah ya ada privat ya, sebuah variable privat yang bernama height dengan tipe double untuk menyimpan tinggi dari sebuah silinder. Default value-nya adalah 1, mirip dengan radius tadi ya. Berikutnya ada apa lagi? Ada 3 overloaded constructor, ada 3. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari 3 cara ya untuk membuat objek dari kelas silinder. Yang pertama adalah bisa kita gunakan default constructor. Jadi kalau kita gunakan default constructor, maka head-nya kita pakai default 1 gitu ya. Yang kedua adalah konstruktor dengan argumen head ya, yang bertipe double. Sini bisa kita set head-nya. Jadi bukan 1 ya, defaultnya 1, tapi kalau kita ingin head yang lain bisa langsung dibuat ketika objek itu dibuat. Yang ketiga adalah konstruktor dengan argumen radius dan height. Jadi radiusnya mungkin akan kita ubah ya, radius yang di atas ya, bukan 1 tapi angka yang lain. Kemudian ada height yang bertipe double. Ini ada 3 cara untuk membuat objek dari kelas silinder ini. Bisa dengan default, bisa dengan 1 parameter atau dengan 2 parameter. Kemudian apalagi yang ada di kelas silinder, kita lihat ada satu metode getter untuk mendapatkan nilai height dan metode setter untuk mengeset nilai height ya, setter dan getter. Get dan set gitu ya. Kemudian ada metode untuk melihat volumenya. Jadi sebenarnya volume itu adalah PR kuadrat dikali height gitu ya, kali tingginya kan, itu adalah volume dari sebuah silinder. Kemudian terakhir ada metode toString, ini untuk mengembalikan informasi tentang instance dari kelas silinder. Oke, ini kelas diagram seperti ini. Sekarang akan kita buat kodenya. Sebenarnya kalau sudah ada kelas diagram, bikin kodenya itu akan sangat mudah ya, tinggal ngikutin saja dengan rancangan kelas diagramnya. Oke. Oke, kita punya kelas diagram silinder yang seperti ini, yang tadi ya, dia merupakan turunan dari kelas circle. Ya, ini dia programnya. Kita nyatakan public kelas silinder extends. Ini adalah ada sebuah kata kunci ya, di mana sebuah kelas dinyatakan sebagai turunan dari kelas yang lain. Jadi cylinder extend circle, dia punya satu variable bernama height. Kemudian ada 3 buah konstruktor ya. Ini kita lihat yang default dulu, public cylinder. Di sini ada super. Nah, ini super ini apa gitu ya? Dia memanggil konstruktor dari kelas parent-nya. Super ini adalah digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas parent-nya, di mana untuk konstruktor kelas parent dari silinder yaitu circle ini yang tanpa tanpa parameter ya, berarti artinya adalah defaultnya radiusnya adalah 1. Jadi kalau kita panggil seperti ini, maka radius adalah 1. Nah, kemudian height-nya juga 1 ya. Untuk silinder yang default, maka radiusnya 1 dan height-nya 1. Kita lihat konstruktor yang kedua, public cylinder double height. Dia juga sama, dia memanggil super. Super artinya adalah berarti radiusnya kita set dengan 1 ya. Kemudian height-nya baru this height, berarti height yang di sini. Kemudian di set dengan height yang nanti di set. Height-nya adalah merefer ke parameternya. Kemudian konstruktor yang ketiga adalah kita ubah radius dan height-nya ya. Jadi public cylinder double radius double height. Super radius. Nah, super radius ini berarti memanggil konstruktor kelas circle, di mana radiusnya sudah kita set dengan angka yang bukan default gitu ya. Kemudian height-nya juga this height gitu ya. This height ini berarti height ya. Jadi 3 cara ini adalah cara untuk
membuat objek dari kelas cylinder. Kemudian untuk getter dan setternya mirip dengan kelas circle ya, get dan set biasa. Get itu untuk return head-nya, set head untuk mengatur head-nya kalau misalnya berubah di tengah jalan ya. Kemudian ada get volume adalah return get area kali head. Nah ini dia ada get area. Get area adalah sebuah metode yang public ya di kelas circle. Karena dia metode public, dia diwarisi juga oleh cylinder ya. Jadi cylinder yang merupakan turunan dari kelas circle dia ngerti metode get area ya, tanpa kita spesifikasi di dalam kelas ini. Jadi get area ini tadi isinya adalah PR kuadrat ya, P kali R gitu ya, sama aja. Kemudian tinggal dikali dengan head-nya. Terakhir toString, karena ada metode toString juga di kelas circle, ini kita tulis anotasi ya namanya ya, anotasi dengan override, tapi ini tidak wajib ya, ini opsional. Ini cuma menandakan bahwa metode yang di bawahnya adalah metode yang mengoverride atau metode yang menimpa metode yang ada di kelas parentnya ya. Jadi kalau untuk toStringnya cylinder berarti return ada informasi cylinder ya. Subclass dari nah ini super toString berarti kita panggil metode toString dari super dari parentnya ya, super.toString. Kemudian ditambahkan, jadi super.toString ini ada radiusnya kan ya, ada informasi radius ditambahkan dengan head-nya berapa ya, head dari cylinder itu sendiri. Oke. Nah ini kalau kita compile kelas cylinder, tentu juga tidak bisa kita jalankan langsung karena tidak ada metode main di sini ya. Jadi kita buat kelas yang baru untuk mengetes cylinder yang sudah kita buat. Jadi buat file baru dengan nama test cylinder.java ya untuk ngetes cylinder yang sudah kita buat. Public class test cylinder, public static void main. Kemudian di sini kita buat cylinder yang pertama. Nah, cylinder yang pertama ini menggunakan konstruktor yang default. Yang default artinya berarti radiusnya 1 gitu ya, dan head-nya juga 1. Kemudian di print ya isinya. Nah, cylinder radiusnya 1, kemudian head-nya 1 ya. Kemudian base area itu adalah luas lingkarannya gitu ya, di bawah gitu ya. Kemudian volume adalah get volume. Cylinder yang kedua adalah cylinder dengan head 10 tapi radiusnya default ya, radiusnya adalah 1. Cylinder yang ketiga adalah cylinder dengan radiusnya 2 gitu ya, sudah kita set 2, dan tingginya atau headnya adalah 10 gitu ya. Kalau kita panggil metode seperti ini, system out print C3, maka yang dipanggil adalah metode toString ya. Secara implisit ya, kita panggil metode toString. Kira-kira outputnya kalau sudah benar ya, akan seperti ini. Jadi pertama kita compile dulu cylinder.java, kemudian kita compile test cylinder.java, kita jalankan test cylinder, kira-kira outputnya akan seperti ini ya. Jadi ini ada C1 ya, C2, C3. Ada 3 buah objek dari satu kelas cylinder. Oke, itu adalah konsep inheritance gitu ya. Jadi kita bisa membuat sebuah kelas itu turunan dari kelas yang lain ya. Kalau di prosedural, pemrograman prosedural, seperti apa kalau kita mau mengembangkan sebuah program baru gitu ya. Biasanya kita melakukan copy paste ya, di copy dulu yang lama, di paste, kemudian ditambahkan fungsional yang kita inginkan gitu ya. Nah itu tentu kurang efisien ya. Nah kalau di sini kita cukup tinggal menyatakan bahwa sebuah kelas merupakan turunan kelas yang lain, maka dia mewarisi semua metode public ya yang dimiliki oleh kelas parentnya. Sebagai contoh ini get area kan adalah metode parent ya, metode dari circle ya, tapi dia bisa langsung kita gunakan. Kemudian get radius juga merupakan metode yang ada di kelas circle kan ya, get radius. Karena dia public, berarti bisa langsung digunakan oleh cylinder. Nah ini adalah salah satu keunggulan pemrograman berorientasi objek. Kita ingin mengembangkan itu mudah ya, dibandingkan yang prosedural. Tidak ada mekanisme yang seperti ini. Jadi ini salah satu keuntungan kalau kita melakukan programming dengan paradigma berorientasi objek.
Oke, berikutnya fitur yang kedua dari pemrograman berorientasi objek adalah polimorfisme. Ini juga tidak ditemukan atau tidak ditemui pada pemrograman prosedural. Kita lihat apa yang dimaksud dengan polimorfisme ya. Di sini polimorfisme terdiri dari dua buah kata. Yang pertama adalah poly itu banyak gitu ya. Kemudian morfisme ini adalah bentuk, banyak bentuk gitu ya. Maksudnya seperti apa gitu ya. Jadi dalam konsep pemrograman berorientasi objek, polimorfisme ini bisa diartikan secara sederhana sebagai metode yang memiliki nama yang sama, namun dia mengerjakan hal yang berbeda. Jadi ada dua atau lebih metode, namanya sama, nama metodenya, tapi dia mengerjakan hal yang berbeda. Atau mengerjakan hal yang sama, tapi tipe kembaliannya berbeda, itu juga bisa ya. Di sini ada dua cara untuk melakukan polimorfisme. Ada static polimorfisme. Ini polimorfisme secara statis gitu ya. Kita melakukannya dengan cara metode overloading. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa itu metode overloading. Polimorfisme yang kedua adalah dynamic polymorphism. Ini untuk mengimplementasikan ini kita sebut dengan cara metode overriding. Jadi ada overload, ada override. Tadi kita sudah melihat ya, ada override gitu ya, kita timpa gitu ya. Jadi mirip-mirip lah ya konsepnya. Jadi sebuah metode kita override dengan isinya adalah berbeda ya dari yang sebelumnya. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah metode overloading atau static polymorphism. Jadi di metode overloading, sebuah kelas bisa memiliki dua atau lebih metode yang namanya sama. Tapi walaupun namanya sama, di sini parameternya berbeda ya, atau tipe data yang dikembalikan itu berbeda. Tapi kalau sama-sama namanya sama, kemudian parameternya sama, tipe kembalinya sama, itu berarti dua kali ngetik gitu ya. Itu bukan disebut sebagai overloading, malah error gitu ya. Kalau namanya sama tapi parameternya berbeda atau tipe data yang dikembalikan berbeda, nah itu baru namanya overloading. Nah, tujuannya apa gitu ya? Tujuannya adalah di sini memudahkan penggunaan ya. Jadi mungkin ada metode yang sebetulnya fungsinya sama sih. Jadi fungsionalitasnya itu mirip sehingga namanya sama gitu ya. Cuman berbeda. Nanti akan kita lihat contohnya. Jadi tujuannya memang untuk memudahkan, kasih namanya bisa sama gitu ya. Nah, ada 3 aturan ketika kita ingin menggunakan metode overloading. Aturan pertama adalah nama metode harus sama, ya, jelas tadi ya, namanya sama, namanya juga polymorphism, namanya sama. Kemudian parameter harus berbeda. Dan return boleh sama, boleh beda. Namanya sama, parameternya beda, return boleh sama, boleh beda. Ya, kita lihat contoh dari sebuah metode overloading. Misal saya akan membuat sebuah program namanya cetak.java. Isinya seperti ini, public class cetak. Di sini ada static, double, max number. Jadi ini adalah metode yang statik, yang nanti akan kita bahas, metode statik. Kemudian ada double ini adalah berarti metode ini mengembalikan nilai yang bertipe double. Max number adalah nama metodenya. Di sini ada dua buah parameter, double A, double B. If A kurang dari B, return A, else return B. Ini sebetulnya ingin mengembalikan nilai yang lebih besar dari dua parameter gitu ya. Max number dari A sama B itu yang mana gitu ya, atau berapa max number dari A dan B. Kalau A yang lebih besar, return A. Kalau B lebih besar, return B. Di bawahnya ada sebuah metode yang namanya sama-sama max number. Tapi dia memiliki tipe kembalian yang berbeda. Di sini integer. Dan parameternya juga berbeda, tipenya adalah integer dan integer. Jadi yang di atas ini untuk membandingkan bilangan dengan tipe double. Kemudian yang di bawah ini digunakan untuk membandingkan bilangan terbesar dengan tipe integer. Ya. Yang mana sih yang terbesar? Yang atasnya adalah double, yang bawah integer. Kan namanya sama ya, sama-sama max number. Kemudian metode yang ketiga ada public static void main. Ini untuk menjalankan programnya gitu ya. Kemudian di sini dimunculkan system out print max number 5.5. Ini pasti kalau seperti ini yang dipanggil adalah metode yang double ya, karena ada komanya ya. Yang di bawah print max number 10, 20 yang dipanggil yang di bawah.
Jadi yang atas berarti tentu adalah 7,5 hasilnya, yang di bawah adalah 20. Kira-kira kalau dijalankan seperti ini ya, kita compile dulu Java C, cetak Java, kemudian kita jalankan. Oh, ini ada kesalahan ya, 5,5 dan 10. Tunggu. 5,5, 7,5. 5,5 kurang dari 7,5, return A. Betul ya, ini true ya, dan return adalah A, 5,5. Oh, berarti ini bukan max number ini ya, ini min number harusnya. Atau yang di dalam kita balik ya, ini ada sedikit kesalahan. Harusnya ini bernama min number, atau yang di dalam kita putar tandanya. Ya, ini sedikit salah, tapi yang penting sudah diketahui kesalahannya. Ini min number gitu ya. Jadi di sini kita melihat ada, ini out of the topic gitu ya. Sebetulnya saya ingin menjelaskan tentang overload gitu ya, tapi kita di sini ketemu ada hal baru ya. Di sini ada terdapat keyword static di depannya. Sebetulnya kita juga sudah kenal dengan metode static ketika kita memanggil method main ya, ada statiknya. Statik itu apa gitu ya? Jadi statik ini bisa kita tambahkan di depan method atau di depan variabel. Ini contohnya adalah di depan tiga ini adalah di depan method ya, bukan di depan variabel. Jadi kalau statik yang dituliskan di depan nama variabel artinya adalah dia variabel kelas, bukan variabel objek. Kan kalau variabel objek kan punya masing-masing ya, setiap objek dari kelas itu mungkin punya variabel yang beda-beda isinya. Tapi kalau static variable itu adalah nilainya sama untuk semua instance. Jadi semua instance dari kelas tertentu yang variabelnya dinyatakan sebagai static, maka nilainya sama gitu. Jadi tidak privat lagi ya, bukan privat, tidak unik untuk setiap objeknya, tapi nilainya semuanya adalah sama. Kemudian kalau static method, kalau metode yang kita nyatakan sebagai static artinya adalah metode kelas. Metode kelas artinya bisa kita langsung panggil tanpa kita buat objeknya dulu. Jadi di sini kan langsung ya. Jadi max number gitu ya. Ini kebetulan ini adalah dipanggil dari dalam kelas. Dari dalam kelas cetak ini. Kalau dipanggil dari luar kelas cetak, cara manggilnya adalah system out println kemudian cetak dot gitu ya. Cetak nama kelasnya cetak dot max number, nama kelas dan nama method. Itu kalau kita mau memanggil dari luar kelas cetak ini. Ya, jadi nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Ini ada hal yang baru, statik ya. Oke, berikutnya adalah setelah kita memahami tentang metode overload, nah sekarang adalah metode override. Ya. Di sini override ini adalah jika sebuah kelas yang merupakan turunan dari kelas yang lain atau kelas tersebut menerapkan interface tertentu, kemudian mengimplementasikan sebuah metode yang sama dengan cara yang berbeda dengan kelas lainnya, itu namanya override. Tadi sudah kita lihat bahwa untuk metode toString di Cylinder itu kita berikan notasi override gitu ya, karena dia menimpa gitu ya, mengoverride metode yang di atasnya yang toString dari circle. Oke, kita berikan sebuah contoh yang lain. Di sini ada, saya sudah buat sebuah kelas diagram. Di sini ada sebuah kelas animal yang bertipe abstrak. Nah, ini ada keyword baru lagi ya. Nanti akan kita bahas, ada abstrak kelas animal. Untuk kemudahan atau kesederhanaan, di sini tidak saya buat atribut, hanya satu metode saja, metode abstrak make sound ya. Jadi hewan itu bisa bersuara ya, hewan bisa bersuara, tapi suara hewan itu tentu berbeda-beda tergantung dari jenis hewannya ya. Di sini ada contohnya, ada dua buah hewan yang mengextend dari kelas animal. Yang pertama adalah kelas sapi nih, cow nih. Cow dia mengoverride atau dia mengimplementasikan make sound-nya sendiri gitu ya. Tentu bunyi dari cow akan berbeda dengan bunyi dari fox gitu ya. Tapi fox ini juga merupakan turunan dari kelas animal ya. Pasti ketika mengimplementasikan make sound ini akan berbeda gitu ya. Kita lihat contoh programnya.
Yang pertama kita buat abstract class animal ya. Di sini hanya ada satu metode yang bertipe abstrak, yaitu make sound. Karena memang animal itu bisa bersuara, tapi tentu suaranya beda-beda antara satu animal dengan animal yang lain. Sini kelas cow dia mengextend animal ya, mengextend animal. Kemudian kalau cow suaranya adalah ini suara dari sapi gitu ya. Kemudian satu lagi yang kelas fox dia mengextend animal juga sama, tapi ketika make sound-nya adalah beda dengan sapi gitu ya. Ini adalah suara dari fox gitu ya. Kemudian yang kelas yang keempat ini untuk mengetes saja, mengetes dari yang di atas, public class animal test. Jadi kalau kita membuat satu file untuk yang berisi banyak kelas, di sini satu file berisi banyak kelas ya. Filenya harus diberi nama dengan public class-nya. Jadi public class-nya hanya ada satu ya, animal test. Jadi nama dari file Java-nya harus sama dengan nama public class-nya. Jadi satu file itu sebetulnya bisa berisi banyak kelas, nggak cuma satu file satu kelas ya. Jadi bisa juga satu file itu bisa banyak kelas, tapi nama filenya adalah harus sama dengan nama public class-nya. Animal test.java. Di sini kita lihat public static void main-nya. Pertama kita buat satu objek sapi, animal sapi sama dengan new cow ya. Kalau dia animal pasti dia tahu cara bersuara. Sapi.makeSound nanti akan keluar seperti ini. Kemudian yang kedua kita buat animal fox ya, new fox. Fox juga bersuara. Di sini metode makeSound itu berbeda-beda implementasinya antara cow dan fox atau animal lainnya yang mengextend kelas animal gitu ya. Ini kalau kita jalankan, kita compile dulu, kemudian kita jalankan, outputnya kira-kira seperti ini. Oke, ini ada referensi suara dari Fox gitu ya. Bisa dibuka kapan-kapan. Nah, kemudian ada out of the topic juga, fotonya juga. Di sini ada keyword abstrak. Jadi abstrak itu hanya dituliskan di depan nama kelas gitu ya, abstrak class dan abstrak method. Hanya dua ya. Kalau abstrak variable nggak ada, jadi abstrak class dan abstrak method. Abstrak method adalah metode yang tidak punya implementasi. Ini abstrak void makeSound, ini sebuah metode tapi implementasinya belum ada. Memang maksudnya adalah supaya untuk di override atau diimplementasikan oleh kelas turunannya, gitu ya. Sebuah kelas yang memiliki satu abstrak method itu harus dideklarasikan sebagai abstrak class. Misalnya sebuah kelas punya banyak metode, kemudian satu metodenya bertipe abstrak, nah, maka dia harus dinyatakan sebagai abstrak class juga. Jadi untuk pembahasan lebih mendalam tentang abstrak class ini akan kita bahas di pekan depan ya. Kita ada pesannya, stay tune ya. Oke, itu adalah penjelasan tentang metode override ya. Fitur berikutnya yang terakhir dari pemrograman berorientasi objek adalah aggregation dan composition. Jadi terdapat dua macam tipe hubungan antara objek pada konsep OOP ya. Jadi is a dan has a. Is a, has a ya, ada dua ini ya. Kalau is a, ini sebetulnya sudah kita bahas ya. Is a adalah inheritance. A parrot is a bird. Seekor parrot adalah ya, is a adalah seekor burung ya. Di sini bird itu adalah sebuah base class atau parent class gitu ya. Kemudian parrot itu diturunkan dari bird atau subclassnya. Hubungan antar dua kelas adalah hubungan is a. Ini sudah kita bahas di circle dan cylinder. A cylinder is a circle gitu ya, cuman circle ditambah head gitu kan ya. Jadi itu adalah hubungan is a. Sudah kita bahas inheritance. Hubungan yang kedua adalah hubungan has a. Has a adalah di sini asosiasi ya. Misalnya a car has an engine, sebuah mobil memiliki mesin. Nah, itu maksudnya adalah di dalam kelas car nanti ada kelas engine. Jadi hubungan antara kelas car dan kelas engine adalah hubungan has a. A car has an engine. Nah, has a ini juga bisa one to one to many to one, many to many ya. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya hubungan yang lain adalah antara penulis dan buku ya. Satu penulis bisa menulis satu buku one to one.
Satu penulis bisa menulis banyak buku, one to many. Banyak penulis bisa menulis satu buku, many to one, dan banyak penulis bisa menulis banyak buku ya, many to many. Itu contoh hubungan antar kelas ya. Nah, hubungan Hesse ini ada dua macam, hubungan asosiasi ini. Yang pertama adalah aggregation. Aggregation ini hubungannya adalah loosely coupled atau asosiasi yang lemah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mungkin tadi kelas penulis itu bisa berdiri sendiri, kelas buku juga bisa berdiri sendiri, masing-masing kelas itu bisa berdiri sendiri. Kalau composition ini lebih tightly coupled ya, lebih strong, asosiasi kuat. Artinya adalah satu kelas itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kelas yang lain. Itu adalah composition. Kalau aggregation dia bisa independen gitu ya. Tapi kalau composition dia lebih tight. Jadi kelas itu kalau nggak ada kelas yang lain maka dia tidak bisa dijalankan gitu ya. Oke, kita lihat contoh association ya pada OP. Di sini saya sudah membuat sebuah kelas diagram. Misal sebuah buku ya. Sebuah buku itu ditulis oleh satu orang penulis. Ini one to one ya tadi ya. Sebuah buku memiliki satu penulis, ini author ya. Ada sebuah atribut dari buku yang bertipe author ya. Tipe author ini apa ya? Tipe author adalah yang di sini. Kita lihat author ini punya 3 buah atribut privat, nama, kemudian email, dan jenis kelamin. Kemudian di metodenya atau operasinya dia yang pertama ada konstruktornya. Dia mengambil 3 buah argumen ya, ada 3 parameter, nama, email, dan gender. Kemudian get dan set, getter untuk nama, getter untuk email, getter untuk gender. Mungkin email bisa kita rubah ya, bisa kita set email baru misalnya. Kemudian ada metode toString. toString ini menjelaskan tentang objek dari kelas author. Kemudian book ini, nah tadi ya, dia punya nama buku, judul buku sendiri, name ini, judul bukunya sendiri. Author bertipe author. Tipenya author tuh merujuk ke sini. Jadi satu buku dikarang oleh satu author. Kemudian price atau harga, dan quantity atau jumlah. Sini book punya 2 buah konstruktor. Ada yang pertama adalah dia hanya 3 ya. Jadi nama, author, dan price ya, berarti defaultnya kuantitasnya adalah 0 misalnya. Jadi jumlah bukunya 0 gitu. Kemudian yang kedua ini, konstruktor yang kedua sudah di set semuanya. Kemudian ada getter dan setternya, dan ada get author juga ya untuk mendapatkan pengarang dari buku, mengembalikan tipe author ya. Tipenya juga dikembalikanlah tipe author. Selebihnya ada get price biasa ya, set price, get quantity, set quantity, dan toString. toString ini untuk menjelaskan objek dari kelas buku nantinya. Oke, sekarang kita lihat seperti apa kodenya ya. Yang pertama adalah author dulu ya, karena tadi author buku punya satu author ya, jadi kita buat authornya dulu. Sebuah buku has an author ya, kita buat implementasikan dulu yang kira-kira seperti ini. Jadi public class author ini kita simpan sebagai author.java. Ada 3 variabel ya, private string name, private string email, private char gender. Konstruktornya kita ikuti, ada 3 argumen ya. This.name sama dengan name, ini sudah kita bahas ya. This name ini berarti refer ke atas, name yang di kanan merefer ke parameternya. Kemudian ada get name, ada get email, get gender. Gender ini berarti female sama male, F dan M gitu ya. Cara ini satu huruf saja. Kemudian set email. Nah, terakhir toString ini adalah mengembalikan informasi tentang author itu. Author namanya siapa, emailnya apa, dan gendernya apa. Oke, berikutnya kita buat kode untuk book.java, di mana book itu punya author ya. Tadi ada name, ini dia author ya. Double price, kemudian quantity-nya. Ini 2 konstruktor yang sudah kita bahas tadi, sudah kita implementasikan. Oke, kita lihat di sini ada get name ya, mendapatkan judul bukunya apa. Kemudian ada, ini dia, ada fungsi get author yang mengembalikan tipe author gitu ya, return authornya siapa, author buku itu siapa ya. Kalau yang lain mungkin masih biasa ya. Kemudian toString adalah mengembalikan info tentang bukunya, dan dia memanggil di sini ada autornya ya. Jadi author toString-nya dipanggil di sini ya. Author.toString-nya dipanggil di string.toString. Jadi buku ini nanti kalau dipanggil dia juga akan memanggil author toString di sini.
Nah, karena dua buah kelas ini, book.java dan author.java tidak punya method main, maka kita perlu buat satu kelas lagi untuk mengetes ya. Misalnya kita beri nama dengan booktest.java. Berarti isinya adalah public class booktest, public static void main. Pertama misalnya kita buat autornya dulu, author nano, new author, ini namanya. Kemudian ini adalah emailnya, dan ini adalah jenis kelaminnya M gitu ya, laki-laki ya. Kemudian kalau kita panggil sistem outprint nano, maka ini kan memanggil metode .toString-nya tadi ya, metode toString yang akan dipanggil. Kemudian sebuah buku ya, buku ini dikarang oleh nano ya. Jadi buku OOP book, new book, ini judulnya OOP for Dummies. Autornya adalah ini yang di atas ya, nano. Harganya adalah Rp50.000 dan kuantitasnya adalah 100. Kalau kita panggil sistem outprint dan OOP book, nah dia akan memanggil metode toString dari bukunya. Berarti judulnya ini, autornya yang di atas itu ya, author dan harga dan kuantitasnya. Kemudian OOP book ini bisa kita set harganya, kita ubah ya, karena kita menyediakan metode untuk set price, atau kita ubah kuantitasnya misalnya. Di sini harganya kita ubah, tadinya 50.000 jadi 35.000, turunin ya harganya. Kemudian kuantitasnya kita turunkan juga dari 100 ke 50 karena mungkin banyak yang beli gitu ya. Berikutnya ada buku satu lagi, Java Book. Nah, ini caranya adalah langsung ya. Di sini new book, ini judulnya Java for Dummies. Untuk author kita definisikan di tempat gitu ya, langsung seperti ini, new author ya. Jadi di dalam new book ada new author. Ini pengarang yang kedua adalah WOD Suhayini gitu ya. Ini emailnya dan jenis kelaminnya, harganya 10.000. Ini karena yang dipanggil adalah konstruktor yang pertama, berarti kuantitasnya 0 gitu ya. Belum ada stoknya gitu. Kemudian kita panggil informasi tentang bukunya. Nah, ini kalau kita mau ngambil author gitu ya, kita manfaatkan fungsi atau metode getAuthor ya. Author ini javabook.getAuthor, jadi tidak kita buat objek baru, tapi kita ngambil dari autornya Javabook yang ini ya, kita ambil gitu ya. Author ini sebenarnya javabook.getAuthor. Kemudian kita print informasi dari objek ini ya. Nah, kira-kira kalau di compile kemudian dijalankan seperti ini ya. Jadi kita compile autornya dulu, kemudian kita compile booknya. Kemudian kita compile book test. Kalau di compile book.java dulu ya nggak jalan karena autornya kan nggak dikenal nanti ya, harus di compile autornya dulu. Kemudian kita jalankan ya kira-kira tadi ya seperti yang sudah dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya ini kuantitasnya masih 0 ya karena belum ada stok bukunya gitu. Oke, itu kira-kira ini supaya Anda lebih memahami, coba bayangkan kalau bagaimana cara Anda melakukan ini di pemrograman yang prosedural gitu. Jadi mungkin bisa kita melakukan struct gitu ya, buat struct, tapi struct itu kan lebih berfokus ke data gitu ya. Jadi data di struct, misalnya kita buat struct author, kita buat, tapi itu adalah isinya hanya variabelnya saja ya. Untuk kalau di sini autornya ada 2, masing-masing punya metode sendiri-sendiri ya, yang bisa langsung dipanggil, tinggal kita tulis objeknya dan menggunakan operator dot gitu ya. Oke, itu kira-kira untuk materi minggu kedua. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya akhiri. Ya.